Aroma kalkun panggang dan hidangan mewah Indonesia memenuhi ruang makan rumah orang tua Soyo yang megah di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Soyo duduk diam di ujung meja mahoni besar. 23 anggota keluarga berkumpul mengelilingi hidangan itu. Bibi-bibi, paman-paman, sepupu-sepupu, dan keluarga inti semua sibuk mengobrol tentang liburan terbaru, mobil baru, serta kesepakatan bisnis. Bagi mereka, Soyo hanyalah Alyo, seniman fotografi berusia 29 tahun yang tinggal di apartemen sederhana di Tebet. Alyo, sayang, kamu masih sibuk dengan fotografi kecil-kecilan itu. Tanya Bibi Lino sambil tersenyum merendahkan, memotong dagingnya. Kapan kamu dapat pekerjaan sungguhan? Sebelum Soyo sempat menjawab, kakak laki-laki Soyo Diko langsung menyelo. Dia sudah cari jati diri 5 tahun ini. Beberapa dari kita punya tanggung jawab nyoto. Dia menunjuk istri Dewi dan 2 anak mereka. Soyo punya keluarga yang harus ditanggung, cicilan rumah, dana kuliah yang harus dipikirkan. Orang tua Soyo mengangguk setuju. Ayah Budi memiliki 3 dealer mobil sukses di seluruh Jakarta. Di usia 58 tahun, dia terbiasa jadi kepala keluarga yang mengendalikan segalanya. Ibu Sinto menghabiskan hari-harinya di acara amal dan makan siang klub sosial, selalu berpakaian desainer yang harganya lebih mahal dari sewa bulanan kebanyakan orang. Bicara soal tanggung jawab, kata ayah sambil meletakkan gelas anggurnya dengan penuh wibawa. Seluruh meja langsung hening. Sinto dan Soyo sudah bahas situasi Alyo. Perut Soyo langsung mengerut, tapi Soyo jaga ekspresi tetap netral. Soyo sudah belajar lomo untuk tidak bereaksi terhadap drama keluarga. Kami sudah terlalu lomo mendukung gaya hidupnya, lanjut ayah dengan nada seperti di ruang rapat bisnis. Tunjangan bulanan, sewa apartemen, cicilan mobil. Sudah waktunya kasih tahu Glove. Budi, mungkin kita bahas ini secara pribadi. Bisik ibu sambil melirik semua wajah yang menonton. Tidak, Sinto. Alyo harus dengar ini, dan sejujurnya semua orang di sini harus paham kita bukan lembaga amal. Ayah berdiri, tubuh tingginya 188 cm melempar bayangan panjang di meja. Alyo, mulai sekarang kami potong semua dukungan keuanganmu. Efektif segera. Sudah waktunya kamu dewasa dan bertanggung jawab atas hidup sendiri. Ruangan hening senyap, hanya terdengar denting sendok dan garpu. Sepupu Adi menyeringai ke dalam kentang tumbuknya. Bibi Lino mengangkat alis penuh minat. Sepupu remojo Sofi terlihat benar-benar kasihan podo Soyo. Kamu sudah 29 tahun, lanjut ayah. Diko sudah menikah dan jalankan bisnis sendiri di usia kamu. Sepupu Michael baru beli rumah kedua. Opo yang kamu punya? Cuma beberapa foto di Instagram. Soyo meneguk air perlahan, memproses setiap kata. Ironi itu terasa begitu sempurna. Di sini ayah Soyo ceramah soal tanggung jawab keuangan, padahal dia duduk di rumah yang Soyo beli lewat perusahaan cangkang 3 tahun lalu saat dia hampir bangkrut karena investasi gagal di proyek resort mewah di Bali. Pria yang sama yang setiap hari mengemudimu yang Soyo belikan untuk ulang tahunnya, meski dia pikir hadiah dari ibu. Keluarga yang sama yang menikmati pesta keluarga ini, semuanya Soyo bayar lewat transaksi tersembunyi. Soyo mengerti, kata Soyo pelan sambil meletakkan gelas. Bagus, kata ayah, nodo suaranya agak melunak. Ini bukan hukuman, nak. Ini untuk bantu kamu jadi mandiri. Kami sudah terlalu lomo memanjakanmu. Diko bersandar di kursi, wajahnya puas sekali. Mungkin sekarang kamu serius soal karir. Soyo bisa cari posisi entry level di firma Soyo. Kerja resepsionis, filing dokumen. Tidak glamor, tapi kerja jujur. Terima kasih tawaran baiknya, jawab Soyo sambil berdiri dari meja. Soyo rasa lebih baik pulang sekarang. Terima kasih untuk makan malamnya.
Ibu terlihat khawatir. Alyo, sayang, kamu tidak perlu pergi. Kita bisa bicara sebagai keluarga. Tidak opo-opo, Bu. Sungguh. Saya ambil mantel dari foyer. Saya perlu memproses berita ini dulu. Saat berjalan ke pintu, saya masih mendengar suara ayah di belakang. Ini untuk kebaikanmu sendiri, Alyo. Suatu hari kamu akan berterima kasih. Saya berhenti di pintu depan, tangan memegang gagang kuningan. Saya yakin begitu. Udara malam November yang sejuk menyambut saat saya berjalan ke mobil Honda Civic sederhana, yang sengaja saya pilih agar penyamaran tetap terjaga. Saat mengemudi melewati jalan berliku kawasan elite Pondok Indah, saya tak bisa menahan senyum kecil. Kalau saja mereka tahu bahwa setiap rumah yang saya lewati, setiap lampu jalan, setiap rumput yang dirawat rapi, semuanya odo karena saya diam-diam beli dan kembangkan seluruh perumahan ini lewat Nusantara Holdings. Ponsel bergetar. Pesan dari Diko, jangan ambil hati yo. Ayah cuma mau motivasi kamu. Mungkin ini dorongan yang kamu butuhkan. Saya memasuki kompleks apartemen di Tebet, properti lain yang sebenarnya saya miliki. Meski keluarga mengira saya hanya penyewa biasa yang kesulitan bayar. Bangunan sederhana itu punya 12 unit, dan tiap bulan saya terima cek sewa dari 11 penyewa, lain sambil pura-pura kesulitan bayar sendiri. Di dalam apartemen yang sengaja saya buat minimalis, saya tuang segelas anggur dan duduk di depan komputer. Layar menampilkan kekayaan bersih saya yang sebenarnya, Rp 12 triliun. Bisnis fotografi hanyalah puncak gunung es. 8 tahun terakhir saya bangun kerajaan keuangan yang mencakup properti, startup teknologi, dan investasi strategis. Kamera memang pasion saya, tapi bisnis adalah bakat alami saya. Saya buka file-file terenkripsi dan mulai review akun-akun. Selama 3 tahun ini, saya adalah tangan tak terlihat yang menjaga gaya hidup keluarga tetap mewah. Dealer mobil ayah merugi sejak 2019, tapi injeksi dana misterius selalu menyelamatkan. Pekerjaan amal ibu kelihatan dermawan, tapi donasi besar-besaran itu berasal dari kontribusi anonim saya. Firma konsultasi Diko bertahan berkat kontrak yang saya atur lewat jaringan saya. Bahkan pengeluaran harian mereka lewat akun yang saya kendalikan. Kartu kredit korporat ayah didukung perusahaan cangkang saya. Belanja ibu didanai akun yang saya buat atas namanya. Cicilan rumah Diko otomatis ditutup terus yang saya ciptakan. Ponsel berdering. Foto ayah muncul di layar. Alyo, saya harap kamu paham makan malam tadi bukan soal pribadi, katanya saat saya angkat. Ibumu khawatir bagaimana kamu terima beritanya. Saya baik-baik saja, ayah. Malah saya sudah mikir koto-koto ayah tadi. Ayah benar sekali. Oh, bagus. Senang kamu lihat begitu. Saya memang. Bahkan, saya rasa sudah waktunya ambil kendali penuh atas keuangan saya. Semuanya. Itu sikap yang kami inginkan. Mandiri, bertanggung jawab. Mulai Senin pagi, saya akan lakukan perubahan besar. Hebat. Dan Alyo, kami sayang kamu. Ini benar-benar untuk kebaikanmu. Setelah telepon ditutup, saya habiskan 1 jam berikutnya menelepon penasihat keuangan, pengacara korporat, dan eksekutif holding company. Tengah malam, semua sudah diatur rapi. Senin pagi datang dengan langit abu-abu dan dingin. Saya sedang review laporan triwulanan investasi Tej saat ponsel mulai berdering tanpa henti. Telepon pertama datang jam pukul 9.47 pagi. Suara ibu terdengar tegang. Alyo, ada masalah dengan kartu kreditku. Mereka bilang sudah dibatalkan, padahal kemarin masih saya pakai. Aneh sekali, Bu. Sudah telepon banyo? Sudah, koto mereka akun ditutup oleh pemegang utama.
Tapi ayah yang buka akun itu. Sebenarnya saya yang buka, tapi saya diam saja. Mungkin ada pencurian identitas. Bu, cek semua akun lain juga yo. 20 menit kemudian giliran Diko. Suaranya panik. Alyo, ada yang salah dengan akun bisnis saya. 3 kartu sudah ditolak pagi ini. Saya harus tutup deal besar hari ini, tapi Ban bilang akunnya tidak ada. Serius sekali. Kak, sudah telepon ayah? Mungkin dia bisa bantu lewat koneksi bisnisnya. Sudah, tapi ayah lagi sibuk urus masalah sendiri. Semua akun dealer mobilnya dibekukan. Siang hari, ponsel saya sudah berdering 17 kali dan grup WhatsApp keluarga meledak. Ayah, Ban bilang akun kita diserang. Diko, Somo di sini. 3 akun bisnis terkunci. Bu, launch Giros dibatalkan. Kartuku tidak jalan. Bibilino, ada yang lain mengalami masalah Ban. Akun investasiku nol balance. Paman Miko, opo apaan ini? Kredit line saya ditangguhkan. Saya biarkan mereka panik beberapa jam sebelum kirim satu pesan ke grup. Saya juga lagi ada masalah teknis dengan pembayaran klien fotografi. Mungkin Ban lagi update sistem. Sebentar lagi beres. Sebenarnya tidak sesederhana itu. Saya tidak tutup akun mereka. Saya hanya cabut dukungan saya. Akun dealer ayah kelihatan beku karena kredit line rahasia yang saya sediakan sudah dicabut. Kartu bisnis Diko tidak jalan karena jaminan korporat yang saya berikan diam-diam sudah ditarik. Akun belanja ibu ditangguhkan karena trust fund yang saya buat kini tidak bisa diakses. Mereka tidak kehilangan uang milik mereka sendiri. Mereka hanya kehilangan akses ke uang yang selama ini saya berikan. Selasa pagi eskalasi semakin parah. Ayah panggil rapat darurat keluarga di rumah. Saat saya tiba, mereka sudah berkumpul di ruang tamu, wajah lelah dan bingung. Diko mondar-mandir, rasa percaya dirinya hilang. Ibu duduk memegang cangkir kopi, riasan sempurnanya agak luntur. Bahkan rumah terasa berbeda, diturunkan, bunga segar yang biasa odo hilang. Syukurlah kamu datang, Alyo, koto ayah saat saya masuk. Kita lagi hadapi krisis keluarga. Krisis opo, yah? Seperti serangan keuangan terkoordinasi, jelas Diko sambil mengacak rambut. Seolah ada orang dengan sumber daya besar yang sengaja target seluruh keluarga kita. Kedengarannya paranoid, Kak. Benarkah, Alyo? Setiap kita punya akun dibekukan, kredit line ditangguhkan, atau deal bisnis gagal, semua dalam 48 jam yang sama. Ini bukan kebetulan. Ayah mengangguk serius. Saya sudah 30 tahun di bisnis. Belum pernah lihat yang seperti ini. Seperti odo yang tekan tombol dan seluruh infrastruktur keuangan kita hilang. Sudah lapor polisi, tanya saya sambil duduk di kursi yang sebenarnya saya beli bersama seluruh isi rumah ini. Sudah, jawab ibu pelan. Mereka bilang tanpa bukti pencurian nyoto, ini urusan perdata. Ban terus bilang akun ditutup oleh pihak berwenang, tapi tidak ada dari kita yang setuju. Paman Miko yang datang dari Bogor terlihat lelah. Alyo, saya enggan tanya ini, apalagi mengingat situasimu sendiri, tapi kamu punya kenalan di dunia keuangan. Siapa tahu bisa bantu kita paham apa yang terjadi. Ruangan hening. Semua mata tertuju pada saya, anggota keluarga yang dianggap gagal, yang tinggal di Tebet dan cuma ambil foto untuk uang saku. Mereka meminta bantuan saya untuk krisis keuangan bernilai miliaran rupiah. Mungkin saya kenal seseorang, koto saya hati-hati. Biar saya telepon dulu. Saya keluar ke teras, tapi bukan menelepon siapapun. Saya habiskan 10 menit cek portofolio, saham dan email manajer properti. Saat kembali, wajah mereka penuh harap.
Odo kabar baik, saya umumkan. Saya bicara dengan konsultan keuangan kenalan. Dia bilang kasus seperti ini biasanya melibatkan orang yang punya pengetahuan insider dan sumber daya besar. Insider, wajah ayah langsung gelap. Maksudnya orang yang tahu detail keuangan keluarga kita. Yo, orang yang pantau pola pengeluaran, struktur akun, hubungan bisnis. Orang yang paham persis bagaimana keuangan kita saling terkait. Diko berhenti mondar-mandir. Alyo, itu menyeramkan. Siapa yang punya akses seperti itu ke informasi pribadi kita? Saya biarkan pertanyaan menggantung di udara. Lalu saya berjalan ke tengah ruangan dan keluarkan ponsel. Orang seperti saya. Hening beberapa detik. Alyo, kamu bicara apa sih? Tanya ibu pelan. Saya buka aplikasi banking dan angkat layar. Angka itu cukup besar untuk dibaca dari seberang ruangan, Rp 12.346.982, 000. Ayah menyipitkan mata, lalu menatap saya bingung. Alyo, itu pasti error aplikasi. Tidak ada error, yah. Saya buka app lain tunjuk kepemilikan properti, lalu portofolio bisnis. Selama 3 tahun terakhir, saya yang mendanai gaya hidup kalian semua. Rumah ini, mobil-mobil, akun bisnis, kredit line, semuanya didukung uang saya. Diko tertawa gugup. Alyo, itu mustahil. Kamu cuma ambil foto. Kamu tinggal di Tebet. Saya tinggal di Tebet karena saya pemilik gedung itu dan 12 gedung lain. Saya ambil foto karena saya suka, bukan karena butuh uang. Saya gulir ponsel tunjuk akta properti. Rumah yang kalian duduki ini, saya beli lewat Nusantara Holding saat investasi resort ayah di Bali bangkrut tahun 2020. Ban hampir sito. Kalian tinggal di sini sebagai penyewa saya selama 3 tahun. Ibu meletakkan cangkir kopi dengan tangan gemetar. Alyo, nak, ibu tidak mengerti apa yang kamu katakan. Saya duduk di sofa depan mereka. Sofa saya, di rumah saya, berbicara pada penyewa saya. Biar saya jelaskan sederhana. 3 tahun lalu, investasi ayah di resort Bali bikin semuanya hilang. Dealer mobil merugi. Rumah ini hampir disita. Bisnis Diko hampir kolaps. Alih-alih biarkan kalian kehilangan segalanya, saya masuk. Mustahil, Diko masih membantah. Bisnis saya untung bertahun-tahun. Bisnis kakak bertahan berkat kontrak yang saya atur. Akun Morrison yang menyelamatkan firma kakak. Saya investor utama Morrison Industries. Deal Westfield yang bikin kakak kelihatan jenius. Saya pemilik Westfield Development. Saya tunjukkan dokumen-dokumen di ponsel, akta tanah, filing perusahaan, laporan ban, semuanya atas nama saya atau perusahaan saya. Yah, mu ayah saya beli untuk ulang tahun dan kirim dengan kartu dari ibu. Renovasi showroom dealer ayah didanai pinjaman yang saya jamin. Bu, kerja amal ibu kelihatan dermawan karena donasi anonim dari saya yang ibu klaim sebagai milik sendiri. Paman Miko terbelalak. Alyo, dokumen-dokumen ini bilang kamu punya hampir separuh wilayah Jakarta Selatan. Bukan separuh, sekitar 37%. Termasuk seluruh perumahan ini. Ruangan hening total. Di luar terdengar mesin pemotong rumput tetangga. Karyawan perusahaan landscaping yang saya beli 2 tahun lalu untuk jaga nilai properti. Ayah akhirnya bersuara, suaranya hampir bisik. Kenapa? Kenapa kamu lakukan semua ini? Karena kalian keluarga, saya dan saya sayang kalian. Tapi juga karena saya ingin buktikan sesuatu pada diri sendiri. Buktikan apa? Bahwa saya bisa bangun sesuatu yang nyata, yang besar. Sementara kalian anggap saya anak gagal keluarga, saya justru ciptakan kerajaan bisnis.
Sementara kalian kasihan podo adik kecil yang tinggal di Tebet, saya beli dan kembangkan properti di 3 provinsi. Sementara kalian khawatir masa depan saya justru amankan masa depan kalian semua. Diko menatap tangannya sendiri. Pinjaman darurat yang selamatkan bisnis saya tahun lalu dari dana investasi kamu. Saya sudah jadi malaikat pelindung anonim kalian selama 3 tahun. Tapi kenapa sembunyikan, tanya ibu, air mata mulai menggenang. Saya berdiri dan berjalan ke jendela, menatap lanskap terawat yang dikelola perusahaan properti manajemen saya. Karena saya ingin lihat siapa kalian sebenarnya saat kalian pikir saya tidak punya opo-opo. Saya ingin tahu apakah cinta kalian bergantung pada kesuksesan saya. Lalu opo yang kamu pelajari? Suara ayah hampir tak terdengar. Saya berbalik menghadap mereka. Saya belajar bahwa kalian orang baik dengan prioritas yang salah. Kalian sayang saya, tapi kalian juga lebih sayang podo citra sukses dari podo orangnya. Kalian ukur nilai manusia dari uang dan status, bukan dari karakter dan kebaikan. Alia, ibu berdiri dan mendekat. Kami tidak pernah bermaksud buat kamu merasa tidak dicintai. Saya tidak merasa tidak dicintai, Bu. Saya kecewa. Kemarin kalian potong dana saya untuk ajari tanggung jawab. Hari ini kalian minta bantuan saya untuk krisis keuangan. Lihat ironinya. Ayah berdehem. Lalu sekarang bagaimana? Tergantung kalian mau opo. Maksudmu? Saya duduk kembali di kursi yang posisinya paling berkuasa di ruangan. Kalian punya 2 pilihan. Pertama, saya kembalikan semua akun dan kredit line seperti semula. Kalian kembali ke hidup lama, dan saya terus diam-diam danai gaya hidup kalian sementara pura-pura jadi kerabat miskin. Tidak ada yang berubah. Pilihan kedua, tanya Diko pelan. Kita mulai dari nol. Jujur. Saya tidak sembunyikan kesuksesan lagi, kalian berhenti anggap saya gagal. Saya bantu kalian bangun bisnis dan kekayaan asli, tapi butuh kerja keras, kerendahan hati, dan perlakukan saya sebagai mitra setara, bukan kasus amal. Paman Miko maju. Alia, saya tidak mengerti. Dari mana kamu mulai bangun semua ini? Ingat magang kuliah saya di Goldman Sachs, yang kalian anggap cuma kerja feeling. Saya bukan feeling. Saya pelajari strategi investasi dan bangun relasi. Setelah lulus, saya pakai tabungan dan pinjaman kecil untuk investasi properti pertama, beli rumah sitaan di Jakarta Timur, renovasi, jual 3 kali lipat. Proses itu saya ulang 12 kali dalam 2 tahun, tiap kali reinvestasi untung. Tahun 2018 modal sudah cukup untuk akuisisi properti besar dan investasi bisnis. Itu luar biasa, Diko mengakui. Fotografi memang pasion, tapi bisnis adalah bakat saya. Kenapa tidak pernah cerita, tanya ibu. Awalnya saya ingin buktikan bisa sendiri. Lalu saat investasi resort ayah gagal, saya lihat kesempatan untuk bantu sekaligus lakukan eksperimen. Eksperimen opo? Lihat bagaimana kalian perlakukan saya saat anggap saya tidak sukses, dibanding saat tahu saya koyo. Hasilnya sangat mendidik. Ayah berdiri dan berjalan ke jendela, membelakangi kami. Kami gagal ujianmu yo. Bukan ujian lulus gagal, yah. Ini riset. Dan yang saya pelajari adalah kalian mampu tumbuh. Dia berbalik, dan saya lihat sesuatu di wajahnya yang belum pernah ada, kerendahan hati sejati. Alia, saya minta maaf. Kami semua minta maaf. Kami menghakimi kamu dari penampilan dan asumsi, bukan melihat siapa kamu sebenarnya. Pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan dengan informasi itu? Diko masih mempelajari dokumen. Alia, kalau kamu mau bantu kami mulai lagi dengan jujur, saya ingin belajar dari kamu. Benar-benar belajar. Bukan cuma ambil uang,
tapi paham cara berpikir bisnis kamu. Saya juga, tambah Paman Miko. Saya jalankan perusahaan konstruksi Somo Coro selama 15 tahun. Mungkin saatnya perspektif baru. Ibu duduk di samping saya. Nak, ibu bangga padamu. Bangga apa yang kamu capai, dan malu bagaimana kami perlakukan kamu. Bisakah kamu maafkan kami? Saya pandang sekeliling ruangan, keluarga yang cacat, sombong, tapi pada dasarnya bisa ditebus, yang baru saja dapat pelajaran berat tentang asumsi dan cinta. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bu. Tapi banyak yang harus dibangun kembali. Dari mana kita mulai? Tanya ayah. Saya keluarkan ponsel dan buka kalender. Dengan kejujuran. Besok pagi jam 9, kantor saya di Jakarta Pusat. Kalian akan lihat apa yang sebenarnya saya bangun, lalu kita rencanakan cara bangun bersama. Kamu punya kantor di Jakarta Pusat? Tanya Diko kaget. Saya punya 3 lantai teratas Menara Nusantara, gedung yang pakai nama saya. Ayah duduk berat di kursinya. Alia, bagaimana kami bisa lewatkan semua ini? Bagaimana kami tidak melihat apa yang kamu bangun? Karena kalian lihat hal yang salah. Kalian lihat apartemen sederhana, mobil tua, gaya hidup biasa, lalu anggap itu seluruh gambaran. Kalian tidak pernah tanya tujuan, strategi, atau mimpi saya. Kalian hanya lihat apa yang sesuai ekspektasi kalian. Dan sekarang, tanya ibu. Sekarang kita lihat apakah kita bisa bangun sesuatu yang lebih baik bersama. Saya berdiri dan ambil tas serta mantel. Saya pulang siapkan pertemuan besok. Kalian juga sebaiknya siapkan. Oh ya, rumah ini dikendalikan sistem pintar yang saya pasang tahun lalu. Saya sudah naikkan suhu lagi. Listrik dan utilitas akan normal. Saat saya sampai di pintu, Diko memanggil. Alia, terima kasih untuk semuanya. Untuk selamatkan kami, ajari kami, dan beri kami kesempatan lagi. Saya berhenti di ambang pintu rumah saya sendiri, menoleh ke keluarga yang duduk di ruang tamu saya, sedang mencerna kenyataan bahwa anak perempuan yang mereka anggap seniman gagal ternyata adalah benefaktor rahasia dan mentor bisnis mereka. Belum usah terima kasih dulu, kata saya sambil tersenyum. Tunggu sampai lihat apa yang akan kita bangun bersama. Perjalanan pulang ke Tebet memberi saya waktu memproses hari itu. Ponsel terus bergetar dengan pesan malam itu. Diko, saya terus lihat dokumen-dokumen itu. Saya tidak percaya apa yang kamu capai. Saya gugup besok, tapi excited belajar. Ibu sayang kamu, Alia. Maaf butuh krisis baru kami benar-benar lihat kamu. Ayah, saya mikir koto-koto kamu. Kamu benar soal prioritas kita. Besok awal baru. Paman Miko, saya sudah 20 tahun di konstruksi. Tidak pernah terpikir minta saran bisnis dari keponakan. Kesalahan saya. Saya tunggu belajar dari kamu. Malam itu, di apartemen sederhana yang selama ini jadi markas operasi saya membangun kerajaan, saya rencanakan masa depan keluarga. Proyek pengembangan properti yang bisa manfaatkan keahlian konstruksi Paman Miko. Kesempatan konsultasi yang bisa tunjukkan kemampuan asli Diko tanpa bergantung koneksi saya. Strategi investasi yang bisa ajari ayah cara bangun kekayaan sejati, bukan judi proyek resort. Selama 3 tahun saya jadi pelindung keuangan tak terlihat. Mulai besok, saya akan jadi mitra, mentor, dan kolaborator yang terlihat. Keluarga yang potong dana saya hari Minggu akan mulai pendidikan keuangan sejati hari Rabu. Dan untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, saya excited lihat apa yang bisa kita bangun bersama. Keesokan harinya, kantor di Menara Nusantara terasa berbeda. Keluarga tiba tepat jam 9 pagi, wajah mereka campur antara gugup dan penasaran. Saya sambut mereka di lobi dengan senyum tenang.
Lift langsung naik ke lantai 45-47, lantai eksekutif yang seluruhnya milik Soyo. Saat pintu terbuka, mereka terpono melihat pemandangan Jakarta dari ketinggian, ruang rapat modern, dan puluhan karyawan yang menyopo Soyo dengan hormat. Selamat datang di kantor pusat Nusantara Holdings, Koto Soyo. Ayah berjalan pelan, tangannya menyentuh meja konferensi marmer. Ini milikmu. Yo, yah. Seluruh gedung ini 40% saham Soyo. Dari sini Soyo kendalikan ratusan properti, startup, dan investasi. Soyo ajak mereka keliling, ruang data center yang menyimpan semua catatan keuangan, galeri foto pribadi Soyo yang ternyata sudah dipamerkan di Museum Seni Jakarta, dan ruang pribadi Soyo yang penuh piala penghargaan bisnis. Diko membaca laporan keuangan yang Soyo tunjukkan. Kamu investor utama di 3 unicorn startup Indonesia. Yo. Dan kontrak yang selama ini menyelamatkan firma kakak. Semua dari jaringan Soyo di sini. Ibu menangis pelan saat melihat daftar donasi amal yang selama ini dia klaim. Jadi semua itu dari kamu. Soyo lakukan karena sayang, tapi juga karena ingin kalian lihat nilai sejati. Ayah duduk di kursi eksekutif, suaranya bergetar. Kami salah besar, Alyo. Kami anggap kamu anak yang tidak punya arah. Padahal kamu yang pegang kendali semua ini. Soyo duduk di ujung meja, posisi yang dulu ayah selalu ambil. Sekarang kita punya kesempatan mulai baru. Soyo tidak minta kalian jadi koyo dalam semalam. Soyo mau kalian belajar, kerja keras, dan bangun bersama. Paman Miko langsung antusias. Soyo siap. Perusahaan konstruksi Soyo bisa jadi mitra proyek perumahan baru di Bogor yang kamu rencanakan. Diko mengangguk. Soyo mau belajar strategi investasi. Bukan lagi bergantung koneksi, tapi kemampuan sendiri. Ibu memegang tangan Soyo. Ibu mau mulai dari nol juga. Amal yang ibu jalankan akan pakai dana ibu sendiri, dan ibu akan belajar manajemen keuangan dari kamu. Ayah menatap Soyo lomo. Alyo, kamu sudah selamatkan kami 2 kali, dulu diam-diam, sekarang terbuka. Terima kasih. Terima kasih karena kalian mau belajar, jawab Soyo. Itu yang paling berharga. Kami habiskan seharian membuat rencana bisnis konkret, proyek perumahan baru yang melibatkan Paman Miko, program mentoring untuk Diko di bidang konsultasi, dan strategi investasi konservatif untuk ayah yang jauh dari spekulasi resort. Malam harinya, saat semua pulang, Soyo duduk sendirian di balkon kantor, memandang lampu-lampu Jakarta. Untuk pertama kali, beban rahasia hilang. Soyo tidak lagi sendirian. Keluarga yang dulu memotong dana Soyo kini siap belajar dari Soyo. Dan itu, bagi Soyo, adalah kemenangan terbesar. Minggu-minggu berikutnya menjadi babak baru bagi kami. Setiap Senin pagi, keluarga berkumpul di kantor Soyo untuk sesi mentoring. Ayah belajar mengelola dealer mobil dengan strategi data-driven, bukan lagi mengandalkan injeksi dana rahasia. Diko mulai negosiasi kontrak sendiri, dan untuk pertama kali firma konsultasinya benar-benar untung tanpa bantuan Soyo. Ibu mengubah acara amalnya menjadi yayasan resmi dengan dana pribadi, dan dia bangga setiap kali melaporkan laporan keuangan kepada Soyo. Paman Miko memimpin proyek perumahan baru di pinggiran Jakarta, dan kami semua lihat bagaimana kerja tim membuat segalanya lebih cepat. Suatu sore, ayah mengajak Soyo jalan-jalan di perumahan Pondok Indah yang dulu Soyo beli diam-diam. Dulu Soyo pikir ini rumah Soyo, katanya sambil tertawa kecil. Sekarang Soyo sadar ini rumah kita. Dan kamu yang bikin semua ini mungkin. Kita semua yang bikin, yah. Sekarang bersama. Dia berhenti dan memeluk Soyo. Soyo bangga padamu, Alyo. Bukan karena uangmu, tapi karena hati dan otakmu yang luar biasa.
Ibu dan Diko bergabung, dan untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, kami makan malam keluarga tanpa odo yang pura-pura. Tidak odo tunjangan, tidak odo rahasia. Hanya keluarga yang saling menghargai. Apartemen di Tebet tetap saya jaga sebagai tempat pribadi, tapi sekarang saya sering mengajak mereka ke sono untuk cerita santai. Suatu malam, saat kami duduk di balkon kecil, Diko berkata, dulu saya tawarkan pekerjaan resepsionis. Sekarang saya yang minta kerja sama bisnis. Kami semua tertawa. Saya pandang bintang-bintang Jakarta dan sadar bahwa perjalanan ini bukan tentang kekayaan. Ini tentang melihat orang-orang yang kita sayang tumbuh, belajar, dan akhirnya menghargai kita opo adanya. Rahasia yang dulu saya sembunyikan kini jadi kekuatan bersama. Dan keluarga yang pernah memotong dana saya demi Glove kini menjadi tim terbaik yang pernah saya miliki. Besok pagi, kami akan mulai proyek besar baru, pusat seni fotografi yang saya danai, tempat anak muda Jakarta bisa belajar seperti saya dulu. Ayah akan jadi penasihat bisnis, Diko marketing, ibu urusan komunitas. Semua berawal dari satu keputusan berani, memotong dana, dan akhirnya menemukan kekayaan yang sesungguhnya, kekayaan keluarga yang utuh. Saya tersenyum dalam hati. Ternyata, kadang Glove yang paling keras justru membuka pintu cinta yang paling dalam. Dan untuk Alia yang dulu dianggap gagal, sekarang adalah pemimpin yang dicintai. Cerita kami belum selesai. Malah, baru saja dimulai.